Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Ariansa dengan NIM F1E 22005. Saya akan membahas materi kalkulus tentang persamaan diferensial orde 1. Baiklah, kita langsung ke pembahasannya. Oke, baiklah. Di sini kita akan membahas diferensial orde 1, yaitu definisi terlebih dahulu, yaitu persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang memuat satu atau lebih turunan dari fungsi yang tidak diketahui. Nah, dan jika persamaan diferensial memiliki satu peubah bebas, maka disebut persamaan diferensial pada diferensial biasa PDB. Dan jika persamaan diferensial memiliki lebih dari satu peubah bebas, maka disebut persamaan diferensial parsial atau PDP. Nah, jika satu peubah bebas, mengapa dia bisa disebut persamaan diferensial biasa? Karena dia memiliki satu peubah bebas. Nah, dan untuk PDP yaitu kenapa dia bisa di parsial? Karena satu peubah bebas, dia memiliki lebih dari satu peubah bebas. Nah, contohnya untuk persamaan diferensial PDP yaitu Y aksen cos X Y aksen Y double aksen plus Y dan sama dengan E 2X Y aksen Y triple aksen min 3Y kuadrat 2 sama dengan 0. Nah, yang dibilang satu peubah bebas yaitu cos X, yaitu X-nya. Kenapa dia sebut peubah bebas? Karena dia memiliki satu peubah dan disebut diferensial biasa. Nah, dan untuk contoh yang kedua itu persamaan diferensial parsial, yaitu 2 kuadrat 2 U 2X kuadrat 2 X2 2 kuadrat 2 U per 2Y kuadrat 2 sama dengan 0. Nah, untuk contoh yang kedua ini, memiliki dua variabel bebas. Nah, variabel bebasnya itu yaitu U terhadap X dan U terhadap Y. Ya, jadi yang tidak bebasnya itu adalah U. Atau singkatnya bagi diferensial ini bisa dibagi dua. Yang pertama adalah persamaan diferensial biasa dan fungsinya itu seperti ini ya, PDB yaitu X yaitu bebas. Nah, untuk yang Y dan aksennya itu terkait sampai Y sen N. Nah, dan untuk PDP yaitu dia memiliki dua bebas yaitu X dan Y. Dan untuk Z itu bisa turun, Z aksen 1, Z sampai Z aksen N. Nah, oke, kita tambahkan dulu untuk Z aksen N nya. Nah, dan setelah itu PDB itu ya X untuk bebasnya dan Y untuk yang terkait. Dan untuk PDP yaitu dia memiliki dua unsur, dua pengubah bebas yaitu X dan Y. Dan untuk Z aksennya itu terkait. Nah,
kita lanjutkan. Dan untuk PDB dikatakan linear apabila PD tersebut mempunyai variabel tidak bebas maupun turunannya yang bersifat linear dalam pangkat 1. Nah, untuk PDB-nya ini dikatakan linear apabila PD tersebut mempunyai pengubah. Nah, kalau dia tidak memiliki pengubah tidak bebas, maka dia tidak bisa dibilang linear dalam dalam pangkat 1. Dan kita lanjut ke orde PDB adalah turunan tertinggi yang melibat dalam PDB. Nah, baik, kita lanjutkan ke orde PB adalah turunan tertinggi yang terikat dalam PBD dan bentuk umum PD order adalah sebagai berikut. 2n x y m plus an min 1 x y kuadrat n min 1 plus karena tidak diketahui yaitu plus a x y sama dengan fx. Nah, dengan an x sama dengan tidak sama dengan 0 dan ax an min 1x maka tidak diketahui a0x adalah koefisien PD. Bila fx sama dengan 0 disebut PDBL homogen. Sebaliknya jika disebut PDBL tak homogen. Nah, kenapa dia bisa dibilang tidak homogen dan itu? Nah, kita langsung ke contoh soal. Untuk contoh soalnya yaitu x y aksen min 2x min y aksen plus x kuadrat 2 min 3 y sama dengan 0. Dan dx per dy sama dengan x kuadrat 3 min y kuadrat 2. Dan d kuadrat 2 f per dx kuadrat 2 dan di dalam kurung akar 3. Dan plus f2
F aksen 3, F aksen 2 sama dengan 4, dan X aksen 2 plus 2Y dx plus 2X min 3 min Y 2Y dx sama dengan 0, dan 2 kuadrat 2V 2T kuadrat 2 min 2 kuadrat 2 U 2X kuadrat 2 sama dengan 3. Nah, untuk yang ke satu yaitu orde 2 biasa. Kenapa dia bisa dibilang orde 2 biasa? Memiliki 2 orde, yaitu Y aksen dan biasa. Dia cuma memiliki 1 X bebas, pengubah bebas. Nah, dan untuk yang kedua itu dx itu per dy. Kenapa dia ordenya 1? Karena memiliki X dan dy 1 biasa, dan untuk D2 orde 2 biasa, dan selanjutnya yang keempat orde 1 biasa, dan yang ke 5 itu orde 2 parsial. Kenapa dia bisa dibilang parsial? Karena dia memiliki pengubah T, X, dan itu bisa ikutkan semua, yaitu jadinya parsial. Nah, baiklah, kita langsung lanjutkan saja. Nah, dan untuk penyelesaian umumnya yaitu Y aksen min X Y plus Y sama dengan 0, dengan Y sama dengan C min X plus min X aksen plus X min 1 itu solusi umum. Dan untuk Y aksen 1 Y aksen sama dengan min C min X ya plus 1, maka min C kuadrat X min X ya min plus 1 min X plus Y min X kuadrat plus X min 1 sama dengan 0. Jadi untuk soal yang kedua yaitu X3 kuadrat 3 D kuadrat 2Y per dx kuadrat 2 min 2
sama dengan 2Y dy dx dengan Y sama dengan C2. Bukan solusi umum. Dy dx sama dengan 2Cx dy. Nah 2C maka X3 2C sama dengan 2C C2 dan 2X yaitu 4 C2 X3 sama dengan 4 C2 X3. Nah jika solusi memiliki banyak konstanta order maka solusi itu adalah solusi umum.